Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ala basirah. Di atas ilmu yang yakin, ilmu yang benar, ilmu yang hak, ilmu yang pasti. Ilmu yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dia basirah. Basirah adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata batin. Sebagaimana benda bisa dilihat oleh mata zahir. Dan posisi basirah kepada mata batin, mata yang ada di dalam dada, sama dengan posisi benda yang terlihat kepada mata yang ada di kepala. Jadi keyakinan, tingkat keyakinan, ya seperti Anda sekarang melihat bahwa di balik saya ada warna merah, ada gorden berwarna merah, Anda telah melihatnya. Dan posisi sesuatu yang terlihat kepada mata, begitu pastinya, begitu nyatanya, begitu yakinnya, hal yang sama manakala mata hati telah mengetahui sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, ilmu yang yakin, ilmu yang pasti. Itu dia basirah. Sampai kepada hati, ilmu yang yakin, ilmu yang tidak ada keraguan, ilmu yang tidak ada kesalahan, ilmu yang benar-benar berada di atas ilmu yang hak, di atas wahyu yang benar, dan ilmu itu benar-benar nyata diketahui. Maka basirah terhadap hati bagaikan benda yang terlihat, kata para ulama, terhadap mata, sehingga tidak ada keraguan. Ini dakwah Nabi kita tercinta, dakwah di atas ilmu, ilmu yang hak, ilmu yang benar-benar nyata, ilmu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, ilmu yang penuh dengan keyakinan, ilmu yang penuh dengan kebenaran, ilmu yang penuh dengan hal yang nyata. Ala basirah. Oleh karena itu, seluruh yang ingin berdakwah dan tidak menuntut ilmu, maka dia akan mencampakkan dirinya kepada jurang kehinaan. Hati-hati saudaraku. Orang yang ingin berdakwah namun tidak menuntut ilmu, berbahaya. Bukan justru bagus, seperti yang disinyalir oleh sebagian orang dan sebagian kelompok. Ya. Justru buruk. Berdakwah tanpa ilmu itu buruk. Berdakwah tanpa basirah itu buruk sekali. Buruk sekali. Karena tanpa ilmu yang dia pernah pelajari, dengan dia berdakwah kepada manusia, kemana dia akan berdakwah? Dalam bahasa anak akan diajak kemana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Olehnya dia akan bawa kemana dan giring kemana umat Nabi Muhammad ini kalau dia tidak berilmu sebelumnya, kalau dia tidak menimba ilmu sebelumnya. Hanya karena mengandalkan kemampuan berbicara lalu berdakwah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka akan banyak pendapat saya begini, menurut saya begitu, menurut saya begini, menurut saya begitu. Akhirnya yang ada adalah menurut saya dan menurut saya. Padahal agama ini bukan menurut kita. Agama ini adalah apa yang menurut Allah hak. Itu yang kita ikuti. Apa yang menurut Rasulullah SAW, itulah yang harus kita ikuti. Sehingga kalau ingin berdakwah, ketahui dulu apa yang Allah mau, ketahui dulu apa yang Rasul mau, itu dakwahkan. Bukan sembarang berbicara. Bukan asal pandai ngomong, pandai membuat orang terpukau dengan kata-kata kita, ditambah dengan gerakan-gerakan tubuh kadang-kadang, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik, sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi, sesuatu yang tidak pernah dikerjakan orang-orang saleh termasuk Imam Syafi'i. Berdakwah dengan menggoyang-goyangkan badannya, berputar-putar, menarik perhatian audiens. Ini dakwah apa? Mengajak kemana? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia tuju?
Siapa yang dia tiru? Dakwah Nabi, dakwah di atas ilmu. Dakwah kepada apa yang Allah katakan. Dakwah kepada apa yang Allah inginkan. Dakwah kepada apa yang Allah turunkan. Dakwah kepada tali penghubung antara manusia dengan Rabb mereka. Dan tali penghubung itu bernama wahyu. Ini dakwah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam wahyu itu yang terbesar adalah perkara tauhid. Perkara mengesahkan Allah. Penghambaan diri hanya kepada Allah semata. Seluruh permohonan permintaan hanya kepada Allah. Seluruh tempat bersandar hanya kepada Allah. Takut yang bersertaan dengan pengagungan hanya kepada Allah. Cinta yang bersertaan dengan pengagungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang terbesar dari wahyu yang Allah turunkan sebagai penghubung antara Allah dan makhluknya. Maka dakwah Rasul, dakwah kepada tauhid di atas ilmu, dan mengajaknya kepada Allah, ikhlas, bukan kepada diri, bukan kepada kelompok, bukan kepada dakwah-dakwahan jahiliyah, dakwah kepada golongan, dakwah kepada suku. Nah, tidak. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ini penting saudaraku. Ini penting saudariku. Dakwah kepada tauhid di atas basirah, ikhlas mengharapkan ridho Allah, itu adalah dakwah Rasul dan seluruh pengikut Rasul. Sampai kapanpun. Ciri-ciri mereka, dakwahnya kepada tauhid, dakwahnya kepada keikhlasan, dan dakwahnya di atas ilmu yang hak, ilmu yang yakin, ilmu yang benar, ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana tidak ragu di kita lagi untuk melihat bahwa di depan kita ada meja, di depan kita ada bendera, di depan kita ada dinding dan semacamnya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Maha suci Allah maksudnya maha suci Allah dari seluruh yang tidak pantas untuk Allah. Maha suci Allah dari seluruh perbuatan manusia menyekutukan Allah. Maha suci Allah dari seluruh yang dinisbatkan kepada Allah yang tidak sesuai dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Suci Allah dari seluruh kekurangan. Suci Allah dari seluruh kesalahan. Suci Allah dari seluruh kezaliman. Suci Allah dari seluruh yang dinisbatkan kepada Allah yang salah. Maka kalimat subhanallah mensucikan Allah dari seluruh yang namanya kurang dan salah. Seluruh yang namanya keliru dan kesalahan. Itulah dia tasbih. Nah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Saya tidak mereka, dan mereka tidaklah saya. Saya tidak termasuk mereka, dan tidak akan bersama mereka. Karena tidak mungkin orang yang dalam hatinya ada tauhid, kemudian dia enjoy melihat orang-orang berbuat syirik, dan dia di tengah mereka. Tidak mungkin. Hatinya pasti bergejolak, hatinya pasti ingin untuk menyuarakan dakwah yang hak. Maka di dalam ayat ini dia berlepas, dan ini ada syariatnya, berlepas dari orang musyrik, dari orang kafir, ada syariatnya, disebut dengan al-wala wal bara. Bara berlepas diri dari seluruh kesyirikan dan pelaku-pelaku syirik. Membenci mereka manakala dilihat dari ilmu syar'i, dan menyayangi mereka manakala dilihat dari ilmu takdir. Begitu kata para ulama, melihat orang-orang musyrik
dan kesyirikan yang mereka lakukan. Manakala dilihat dari ilmu syar'i, kita benci mereka. Mereka menyekutukan Allah, melakukan hal yang tidak pantas untuk mereka lakukan kepada Allah, sehingga datang rasa benci kepada perbuatan syirik dan pelaku-pelaku syirik. Namun manakala kita menatap mereka dengan catatan takdir, dengan ilmu takdir, dengan kacamata yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda, kita kasihan kepada mereka. Kita iba kepada mereka yang berbuat syirik. Karena kalau mereka lanjutkan perbuatan syiriknya, berbahaya untuk mereka sendiri. Apalagi mereka ajarkan untuk anak-anak yang mereka cintai, berbahaya sangat untuk anak-anak mereka. Maka ada rasa kasihan. Oleh karena itu, di saat mereka sedang berbuat syirik, jauhi dulu mereka. Karena tidak mungkin Anda yang berbuat tauhid di tengah-tengah mereka. Setelah mereka selesai, datangi untuk didakwahi. Sampaikan kepada mereka apa yang harus mereka ketahui daripada siapa sebenarnya Rabb, pencipta langit dan bumi. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat,